Fakultas. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Ibu mau minta ketua kelasnya untuk bantu Ibu memimpin baca ya. Silakan. Itu pada saat Ibu SD, SD nih. Nah, kebetulan nih pada saat itu Ibu pernah yang namanya nyontek atau sering nyontek lah ya, gitu. Tidak pernah ya, ya kan? Ya, nyontek ya. Nah, tahu nggak sih, guru itu tahu kemampuan siswanya masing-masing. Jadi pada saat Ibu nyontek nih, sering nyontek, oh ternyata nilai itu besar pada hari itu. Dan pada biasanya Ibu tuh nilainya kecil di mata pelajaran itu. Nah, pada saat gurunya ngecek itu, kok garis ini nilainya besar ya? Tahu dari mana? Nggak mungkin nih, karena Ibu tahu kemampuan garis ini masih di bawah nilainya ini seharusnya. Setelah ditelusuri ternyata dari sini kerjasama sama temannya, namanya Intan. Nah, setelah itu tahu nggak? Ibu dipanggil ke ruangan ya, udah dipanggil, Ibu didudukin nih di depan, katanya tanya. Terus sih, Ibu mau nanya, kok nilai kamu bisa besar sih? Tanya nih, penasaran. Udah duduk. Mana ya? Dekan. Nah, akhirnya jawab lah, mau kan? Akhirnya jujur ibunya. Ya Bu, saya kerjasama dengan Intan. Setelah itu Ibu dinasehati, kata Ibu, namanya siswa kita ini masih namanya masih memerlukan pengetahuan ilmu. Kita sekolah ini biar bisa dapat pengetahuan ilmu. Jadi kalau misal kamu saling nyontek atau bersama dengan teman, yang rugi kamu sendiri. Ibu mikir, ya juga ya. Karena pada saat itu Ibu belum paham sama sekali tentang pelajaran itu. Jadi pada saat Ibu di kemudian harinya ditanya mengenai materi itu, Ibu nggak paham. Jadi maksudnya dari bukunya itu adalah kita harus mempelajari dan memahami betul materi yang diberikan oleh guru. Jadi kita memiliki pengetahuan itu, punya keterampilan itu, dan itu bisa menjadi skill kita di masa depan. Oke, di sini ada ide pokok. Yo, tadi Ibu tanya, ada yang tahu ide pokok itu apa tuh? Apa? Silakan. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan dalam teks. Oke, benar. Hal yang ingin disampaikan dalam teks. Sebelum ada ide pokok, kita pasti ada namanya teks narasi atau teks bacaan. Nah, di dalam suatu teks bacaan itu tersusun atas paragraf-paragraf. Tahu ya paragraf itu apa? Di dalam satu paragraf itu ada 4 kalimat. Jadi satu kalimat itu dibatasi oleh titik. Selanjutnya ada yang namanya kalimat utama, itu yang 1, dan 3-nya itu kalimat jelas. Oke, selanjutnya gimana sih Bu langkah-langkah menentukan gagasan utama pada sebuah teks? Gak mungkin dong kita oh ini kayaknya gagasan utamanya, ada kalimat pertamanya. Gak mungkin ya, salah-salah kayak gitu. Kita harus membacanya terlebih dahulu. Jadi baca setiap paragraf dengan cermat. Yang kedua, kita harus menemukan dulu kalimat utama dari setiap paragraf itu apa. Jadi kita harus tahu intinya dari satu paragraf itu apa sih? Bunga, misalnya. Itu kalimat utamanya. Selanjutnya, kita harus nemuin inti dari kalimat utamanya atau disebut dengan gagasan utama atau ide pokoknya. Jadi kalimat utama sama gagasan utama atau ide pokok itu dia saling berkaitan. Tapi gagasan utama atau ide pokok itu dia lebih singkat dari kalimat utama. Di sini ada tulisan atau teks. Produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Misalnya padi, jagung, singkong, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil pertanian dan perkebunan itu diperlukan manusia setiap hari sebagai bahan pangan. Ada yang tahu kalimat utama itu ada bagaimana? Ya, gimana kalimat utamanya? Oke, ya. Di lapangan kedua dari mereka penonton atau di atas. Tes yang sama dengan yang kalian baca tadi. Jadi nanti mau kita kalian menemukan kalimat utamanya dalam setiap paragraf. Salah satu maju ke depan. Ganti. Oke, kata kelompok A, kalimat utama dari paragraf pertama itu ada di saat istrinya Bunda, Tito dan keluarganya pergi mengunjungi rumah kakeknya di desa. Menurut kalian nih, kelompok yang lain, benar atau salah? Benar.
Oke, selanjutnya kelompok C. Silakan. Benar apa tidak? Kelompok C. Benar. Mana kawan-kawanku? Benar apa tidak? Benar. Oke, ini benar ya. Jadi kalimat utamanya di sini nanti mengajak kita pergi ke pasar. Jadi kalimat utamanya kan tadi sudah disebutkan dari setiap paragraf itu memiliki kalimat utama. Jadi ingat ya. Jadi kalau kita ingin menemukan ide pokok atau gagasan utama atau pokok pikiran dari suatu teks narasi, teks cerita, kita harus baca satu-satu. Setiap paragraf itu memiliki kalimat utamanya masing-masing. Jadi setiap kalimat utamanya dari setiap paragraf itu kita gabungkan menjadi gagasan utama. Tetapi dia lebih singkat atau ringkasan dari kalimat utama yang sudah kita garis bawahi tadi. Artinya gagasan utama dari teks cerita tersebut adalah pengalaman Tito selama liburan di rumah kakeknya di desa, di mana ia belajar tentang kehidupan di desa, membantu kakek di kebun, berdagang di pasar, dan bermain bersama teman-teman barunya, serta mendapatkan pelajaran tentang kedekatan dan kebenaran alam. Jadi penggabungan inti dari setiap paragraf. Jadi kalau misalnya kalian baca ini ada teks, teksnya banyak nih, panjang, ada beberapa paragraf. Ditanya paragrafnya kalimat utamanya, itu pasti di awal ataupun di akhir yang kalian cari inti sarinya bagaimana. Kalau kalian ditanya gagasan utamanya adalah rangkuman atau ringkasan dari setiap kalimat utama. Ya. Maka sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Selanjutnya kita udah punya materi gambar ya. Kita mengenai penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu adalah dua contoh dari operasi bilangan. Operasi bilangan itu ada yang namanya bilangan positif, negatif, dan juga cakra. Kalau operasi contoh ini 3 ditambah 5 sama dengan 4. Oke, benar. Nomor 2, kalau 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Bentar ya kalau ini ya. Kalau Mi 5 dikurang 6 sama dengan Mi 5 dikurangi 6 Mi 11 lagi 11. Jadi utangnya tetap ada ya, jadi nambah utangnya Vera jadi 11. Jadi kalau misal ada pertanyaan Mi 5 dikurangi kan biasa ya ditambah di sini kayak ditambah tapi ini hasilnya tetap minus. Kenapa? Karena dia utang ditambah utang jadi apa utangnya? Kalau misalnya ini mau uang 6 dikurangi min 3 hasilnya berapa? 9. Terus ada lagi 3. Jawab ada 10 mangga. Taman memberikan 5 buah mangga. Berapa jumlah mangga yang ada sekarang? Oke lanjut. Yang nomor 2. Yang nomor B. Silakan. Ayo sama. Di kebun kakek Tito ada 12 buah mangga. 3 diantaranya ditebang karena sudah tua. Berapa jumlah pohon mangga yang tersisa? Jangan membeda, silakan. Mau membeda. Nomor 3, Paman Tito memberikan 8 buah jeruk, lalu Tito memberikan 3 jeruk pada temannya. Berapa jeruk yang dibeli? Oke, kita bahas ya. Nomor 1. Di sini kakek memiliki sebuah buah mangga. Kita punya pohon nih, punya mangga 10. Kakek punya 10 mangga. Terus kakek dikasih lagi. Ada 5 buah lagi dikasih. Artinya kakek menjual berapa? 15. Ini ditambah ya, bukan dikurangi. Karena dia paman memberikan lagi kepada kakek. Ini hasilnya 15. Yang nomor 2, di kebun kakek Tito ada 12 pohon mangga. 3 diantaranya itu ditebang karena sudah tua. Tapi kalau ditebang dia tidak, karena dia dibuang. 12 dikurangi 3 hasilnya 9. Bentar ya.
3 sama dengan 5. Punya beberapa lembar tugas untuk kalian. Jadi nanti bisa kalian isi. Ini per kelompok ya, nggak usah satu-satu. Jadi dalam satu kelompok satu jawaban. Nah, adik-adik, karena sudah selesai tugasnya, silakan dikumpul kembali ke depan untuk kalian. Silakan. C dan D, Oke, untuk tugasnya udah Ibu terima semuanya dari kalian. Jadi sudah di tahap terakhir. Untuk ringkas lagi nih, kira-kira ada yang ingat nggak? Pelajaran hari ini kita mempelajari mengenai tentang apa? Benar ya, ide pokok. Apa sih ide pokok? Ada yang tahu? Ingat? Tadi? Ya, silakan. Pertama yang ingin disampaikan adalah Oke, benar ya. Jadi inti dari pelajaran pada hari ini adalah ide pokok, dan dimana kita akan melihat mengenai pokok pikirannya atau gagasan utamanya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini. Untuk pembahasan, Ibu boleh minta tolong untuk memberikan penutup, silakan. Kelas. Oke, karena pelajaran pada hari ini sudah selesai, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.